kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kan Tuhan, ajaib kan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nyanyikan dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus saja Tuhan. Ajaibkah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaibkah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi. Ajaibkah Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Penebusan-Mu, kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sekali lagi, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Kita nyanyikan dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, segalanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan, Yesus. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, Juru Selamat kami maha mulia, maha kuasa. Haleluya, 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 glory, haleluya. Kami sembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang menerima kami apa adanya, yang melindungi, memberkati, menemukan. Haleluya, 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 haleluya.
wajahnya, orang yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Tidak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada Ibu Elia. Ya, puji Tuhan. Ya, kita berdoa dulu ya untuk firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pewahyuan datang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas. Mampukan hamba dan hikmat, marifat, pewahyuan datang daripada-Mu, Roh Kudus. Ambil alih seluruhnya. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk kami mengerti Bapa pada akhir zaman ini Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa, Shikarabatni, Atakarabasande. Hai Roh Kudus, siapkan semua yang hadir di tempat ini untuk mendengarkan sabdamu yang hidup ini ya Bapa, menjadi rema bagi kami. Hanya satu Kristus kami ucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Shalom. Ya, buat Komingwang, shalom ya. Salam, jumpa kembali. Puji Tuhan. Ya, di sini temanya tentang Tuhan cemburu kepada umatnya. Ya, Tuhan ternyata bisa cemburu ya kepada umatnya, betul nggak ya? Kalau Tuhan bisa cemburu, berarti apalagi manusianya ya. Wah, cemburunya galak-galakan ya. Bukan cemburu lagi galak ya, bisa-bisa ini benda tajam pun bisa melayang gitu ya. Itulah manusia nggak ada penguasaan diri, cemburunya ya. Itu langsung ke negatif. Tapi kalau Tuhan cemburunya bukan ke yang negatif, tapi dia cemburunya karena apa? Ingin membenarkan hidup kita ini kepada jalannya dia. Luar biasa ya Tuhan itu. Luar biasa hebatnya Tuhan antara manusia dan Tuhan itu memang berbeda. Tapi manusia itu cemburunya itu udah hal-hal yang negatif ya, kata-katanya negatif, cara pandangnya negatif, segala sesuatunya ya kalau ada di depan apapun yang dipegang ya lupa daratan itu bisa nyasar gitu ya. Nah ini dia ya. Jadi hati-hati dengan cemburu ini. Tapi kalau Tuhan itu cemburu ada maksud dan tujuannya karena Dia mengasihi kita. Amin. Maka Tuhan bisa cemburu kepada kita. Ya, saat ini saya akan bicara ya, kita lihat sebentar di Ulangan 6. Di Ulangan 6 ya, kita lihat sebentar. Ya. Di Ulangan 6 ayat 12 sampai dengan 18 ya. Ayat 12 sampai dengan 18. Di sini dikatakan apa? Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ayat 18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikannya. Nah ini ya, di sini Tuhan katakan apa? Berhati-hatilah supaya jangan apa? Engkau melupakan Tuhan, ya, yang terus ya, yang membawa kita apa? Untuk membawa keluar dari tanah Mesir ini, ya. Mungkin kita dulu dijajah, maka di ayat 15, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan, karena engkau telah ditebus, ya, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Mesir ini bicara tentang kegersangan masa lalu kita, masa lalu yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang buntu jalannya, sehingga Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, sehingga ada jalanlah keluarnya. Tapi di sini kata apa? Ya, dari rumah apa? Dari rumah perbudakan. Nah, sekarang kita sebagai anaknya itu udah nggak ada lagi roh diperbudak. Amin. Tapi kasih anugerah ini terus melengkapi kita, ya, terus menguatkan kita. Maka Tuhan katakan, berhati-hatilah jangan sampai melupakan Tuhan. Kenapa Tuhan katakan? Jangan sampai melupakan Tuhan karena manusia dasarnya pelupa. Jangankan pelupa, kadang-kadang dilupakan gitu ya, betul nggak? Tuhannya dilupakan gitu ya. Nah ini dia. Apalagi kalau kita diberkati besar gitu. Hati-hati ya. Tuhan bisa cemburu ya. Maka di sini dikatakan apa di ayat 13-nya? Ya, haruslah kita juga apa? Takut akan Tuhan. Ya, kita harus takut akan Tuhan, yang memberontak. Nah ini, yang Tuhan mau, kita harus takut akan Tuhan. Ke ayat 13, ke 14 dikatakan apa? Jangan mengikuti Allah lain. Nah, Allah lain ini apa? Sesembahan ilah-ilah. Ya, hati-hati Tuhan bisa cemburu. Ya, kalau kita masih doanya nggak berdoa sama Tuhan, tapi kita menyimpang kepada ilah-ilah lain, kita percaya omongan orang dunia,
Hati-hati Tuhan bisa cemburu sama kita. Ya, maka Tuhan katakan di ayat 14, jangan mengikuti Allah lain yang ke-14 ya. Di ayat 15 ini katakan apa? Jangan bangkit, jangan sampai bangkit murka Tuhan kepada kita. Nah, kalau Tuhan bangkit sampai marah kepada kita, berarti Tuhan sedang cemburu kepada kita. Marah, bagaimana kalau Tuhan marah ini? Kita akan dihajar sama Tuhan, akan diizinkan sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Amin, saudara. Jadi hati-hati. Pernah suami saya juga waktu itu dia kakinya bengkak. Waktu pas bengkak itu dia cuma ngomong begini, Tuhan iseng amat ya, kenapa kakiku dibikin bengkak? Waktu dia bilang begitu kakinya jadi 2 bengkak, saudara. Dia kenapa? Cuman ngomong gitu doang. Tuhan kenapa Tuhan kok iseng amat? Bayangin Tuhan dibilang iseng. Dua-duanya jadi bengkak, nggak bisa jalan. Nah itulah kata-kata Tuhan tuh, kamu tuh siapa? Kamu budak katanya ya. Memberontak lagi kata, aku lagi mendidik, malah katanya iseng. Aku bikin lagi dua-duanya kakinya. Akhirnya kakinya dua-duanya nggak bisa banyak. Akhirnya manggil-manggil saya. Dalia, doain saya kaki saya jadi dua-duanya bengkak. Kenapa jadi dua-duanya? Saya bilang gitu. Hanya dia ngaku terus terang. Ya saya bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan iseng? Nah itulah mulut kamu, kata saya. Mesti disapi, kata saya mulutnya. Jangan sembarangan. Dia raja di atas segala raja yang harus kita hormati. Jangan membantah. Ya. Nah di sini, kalau murka Tuhan itu memang sakit. Certit, dicubit sedikit aja nyeletit ya Pak ya. Betul nggak? Masuk ke sumsumnya. Itu ke saraf-sarafnya kita keras semuanya ya. Jadi hati-hati, jangan membuat Tuhan cemburu kepada kita, tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Nah, terus kemudian ayat 16 katakan apa? Dan jangan mencobai Tuhan. Nah ini, kadang-kadang ada orang mencobai Tuhan, nggak takut Tuhan, nggak apa-apa lah, Tuhan kan nggak tahu. Wah coba-coba, nggak tahu. Padahal ya, Tuhan tuh matanya ada di mana-mana. Betul nggak tersembunyi. Nah di sini, maka jangan mencobai Tuhan, ayat 17. Berpegang pada perintah dan peringatannya. Harus berpegang pada perintah firman. Peringatannya harus direnungkannya. Harus menjadi rema. Itu yang Tuhan mau. Kalau sampai mengerti akan pengajarannya Tuhan, Tuhan suka. Maka di sini Tuhan kata berpeganglah pada perintah dan peringatannya. Seringkali orang nggak berpegang kepada perintah-perintahnya, lalai, ya. Kenapa tidak melakukannya? Diperingati, ya. Banyak alasannya, itulah manusia. Ya, ayat 18 dikatakan apa yang ayat 18-nya? Melakukan Tuhan mau melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Ini yang Tuhan mau, melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Bagaimana yang benar, yang baik di mata Tuhan. Yaitu mencari berkenan melakukan kehendak Bapa. Sesuai ada yang di firman ini. Ya, supaya Tuhan tidak membuat Tuhan cemburu, tapi kita menyenangkan hatinya. Ya, saat ini kalau kita kan anak kalau bandel kan kita bukannya jadi sayang, jadi marah, betul ya. Jadi marah, kamu tuh bandel-bandel amat gitu sampai disentil, diapain juga gitu ya. Nah, apakah ada damai sejahtera nggak orang tua seperti itu? Nggak ada. Tapi lihat bagaimana anak yang taat, yang hormat kepada orang tua, kitanya bangga, kitanya senang punya anak kebaik amat ya. Ada apapun kita mau berikan. Demikian juga Tuhan sama ya. Apalagi Tuhan, aduh ini anakku, engkau melakukan firman-Ku, engkau ingat peringatan-peringatannya akan pengajaran firman-Nya, engkau melakukannya. Mau apa nak? Aku beri semuanya. Apa yang kau mau? Dahsyatnya. Nah ini, ya kalau kita bisa menyenangkan ya, lihat luar biasa. Ya jangan sampai membuat Tuhan cemburu. Tapi apalagi dikatakan di sini ya, di Yeremia 7 ayat 24 dikatakan apa? Yeremia 7 ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, ya. Coba lihat di sini Yeremia ya. Ya. Yeremia 7 ayat 24 dikatakan apa sebentar ya. Ya. Yeremia 7 ayat 24 dikatakan apa? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Lihat di sini. Di sini dia tidak mau ya diperingati ya. Di sini katakan apa? Mereka tidak mau mendengar apa kata Tuhan disampaikan. Maka di sini katakan lihat, apakah Tuhan marah ya
Maka di sini lihat di sini katakan ya di ayat 24-nya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka apa? Mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Ya, jadi apa mengumbar hawa nafsu ya, membuat rancangannya sendiri bukan rancangannya Tuhan. Ya, nah di sini dikatakan apa? Kedegilan hatinya yang jahat, dikatakan yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Coba kelewatan enggak? Dibelakangi firman itu, tidak dilakukannya. Ya, udah nggak mau dengar apa kata nasihat firman. Hati-hati orang kalau udah tegar tenguk seperti ini, saudara, ada hajaran daripada Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan itu baik sekali menolong kita. Maka di sini katakan lihatin ya, apa ya kata firman Tuhan? Lihat di sini dikatakan Tuhan katakan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Maka segala sesuatu punya rancangan apapun kita harus nanya Tuhan. Melangkah apapun sesuai kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Amin, saudara. Kalau kita melangkah sesuai kehendak Tuhan, saya percaya, ya, semuanya dibukakan jalan. Ya, memang firman ini ya mengerikan, ya, temanya Tuhan cemburu kepada umatnya. Yang cemburu bagaimana dulu? Ya, nah di sini kita harus tahu, jangan sampai membuat Tuhan itu cemburu kepada kita. Tapi mari saat ini hidup kita ini diubahkan ya menjadi ciptaan yang baru. Kalau sudah menjadi ciptaan yang baru ini, yang lama tuh sudah ditinggalkan. Udah tidak ada lagi baju lama, semua sesuatu yang lama tuh udah nggak ada. Yang ada kita pengabdian kepada Tuhan. Ya, nah di sini. Nah kemudian lagi dikatakan di Ulangan 32 ayat 16 dikatakan apa? Ulangan 32 ya. Kita juga tidak boleh menyimpang kepada hal-hal yang lain ya. Ulangan Ulangan 32 Ulangan 32 ayat 16 dikatakan apa? Ya. Di sini katakan apa? Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya Tuhan dengan dewa kekejian. Lihat di sini ya. Kenapa mereka membuat rancangannya sendiri? Kenapa mereka menegerikan hatinya? Karena dia punya persembahan, maka di sini mereka membangkitkan cemburunya Tuhan dengan Allah asing. Hati-hati Allah asing ini apa? Ya, sesembahan dia tidak berkenan di mata Tuhan, menyimpang daripada jalannya Tuhan. Hati-hatinya mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Saat ini saudara, ya, hati-hati dengan dewa. Ya, saat ini kita ini dilahirkan di Indonesia, ya, diberi nama, ya, firman-Nya yang hidup, ya, Yesus Kristus. Tapi hati-hati saat ini, penyesat juga banyak akan membawa dewa-dewa dengan nama-nama palsu. Waspada juga, ya. Dewa apa? Dikatakan apa di sini? Ya, dengan Allah asing. Allah asing itu yang tidak pernah Tuhan kenal. Hati-hati kalau kita banyak pengajar-pengajar yang baru, kalau kita tidak memahami firman, kita tersesat di jalan. Ya, jadi kita harus waspada, jangan sampai membuat Tuhan sakit hati, akhirnya Tuhan cemburu kepada kita. Kalau Tuhan cemburu sama kita, habislah kita, saudara. Ya, habis sama sekali. Ya, nah di sini. Maka di sini katakan lagi apa? Di 1 Korintus 10 ayat 22. Lihat di sini. Tuhan juga marah 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih daripada Dia? Bayangin di situ Tuhan tegur. Ya. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih daripada Dia? Bayangin. Kalau kita ternyata kau membangkitkan cemburu Tuhan, apakah engkau hebat daripada aku, kata Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa lagi diatur. Engkau maunya bawa karepnya sendiri, sekarep dewek, pakai pikirannya sendiri, bukan pikirannya Tuhan. Waspada, saudara. Di sini Tuhan tegur sama sekali. Di sini Tuhan katakan, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih daripada Dia? Nggak ada kelebihan kita menghadap Tuhan. Kurindir, kita telanjang, gak punya apa-apa, kita miskin, melarat, ya, gak mampu, ya lemah, sakit-sakitan. Kita saat ini bisa sehat ini tuh karena kasih karunia, karena kita mengabdi kepada Tuhan. Makanya syukuri, saudara. Ya, nah di sini ya jangan sampai membangkitkan amarah Tuhan ini, ya.
Jangan Tuhan sampai katakan firman-Nya, apakah kita lebih daripada dia? Ya, dan kita nggak ada kelebihan. Kita bisa dilebihkan kalau kita ada bersama dia. Kita akan diangkat jadi kepala bukan ekor, dibuatnya selalu berhasil. Amin, saudara. Ya, di sini. Nah, jadi jangan membangkitkan cemburunya Tuhan. Kalau Tuhan cemburu, baru dunia aja udah hancur, udah itu satu daerah, ya betul nggak? Misalkan Garut tuh, lagi kena musibah kan, itu rumah aja bisa terbang. Mobil udah ketumpang tindih, waduh, kata saya ngeri banget ya. Air kotor seperti itu. Ya, jangan membuat kita Tuhan cemburu. Amin, saudara ya. Nah, di sini kemudian di 2 Korintusnya juga, di 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan apa? Di sini katakan apa? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lihat di sini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu apa? Tuhan itu cemburunya cemburu ilahi. Cemburunya cemburu di dalam kebenaran. Kalau kita melenceng, kalau kita mulai lagi percaya sama orang, ya mulai dengar kata-kata yang negatif. Oh iya ya, oh, apa benar ya? Di situ Tuhan cemburu ilahi. Jangan nak, jangan nak. Ini aku loh nak. Yang harus dipercaya aku, bukan dia loh nak, bukan dia. Kalau kita bisa mendengar Tuhan, maka Tuhan cemburunya lihat dikatakannya. Sebab aku dikatakan apa? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Siapa satu laki-laki itu? Yaitu Yesus Kristus yang berkuasa. Amin. Saya mimpi, saudara. Saya mimpi itu memang luar biasa ya. Saya mimpi itu dikasih cincin ya. Kasih cincin berlian itu gede sekali cincin berliannya. Saya dipakaikan cincin sama hamba Tuhan dipakaikan. Gede berliannya tuh ya. Saya bilang, tuh Tuhan bagus amat kata sini berlian, saya dipakaikan cincin berlian. Udah dipakaikan cincin berlian, apa saudara yang terjadi? Saya dipakaikan mahkota, tapi hamba Tuhan yang berbeda. Hamba Tuhannya tinggi, tinggi juga, saya dipakaikan mahkota. Tapi ada beberapa mahkota saya lihat. Tapi mahkota mereka itu nggak ada mata berliannya. Biasa-biasa aja, tapi saya itu wah banget berlian. Wah, kata saya kok saya beda sendiri ya, saya bilang gitu. Kata saya bagus amat. Begitu saya lihat, hamba Tuhan itu udah nggak ada. Oh Tuhan, kata saya terima kasih, kata saya. Berarti apa? Cincin pertunangan ini menyatu dengan roh Allah. Amin. Tidak lagi kompromi dengan dunia. Berarti cincin ini mengikat dengan rohnya Allah. Mahkota, itu upah yang Tuhan berikan selama kita melayani dalam kebenaran. Maka kita pelayan kita ini jangan melenceng. Kita harus fokus kepada Tuhan, maka ada mahkota. Di dalam mimpi saya diberikan mahkota. Ya sama hamba Tuhan. Begitu dilihat hamba Tuhan udah nggak ada. Karena saya sedang membandingkan sama itu mahkota sama yang lain kok biasa-biasa aja ya. Kenapa aku bagus banget mahkotanya? Bicara tentang apa? Kebenaran. Hidup harus benar. Hidup harus takut Tuhan. Maka ada upah, saudara. Amin. Ya, jangan membuat Tuhan cemburu, tapi buat Tuhan suka kepada kita bagaimana caranya. Carilah perkenanan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Saat ini godaan akan banyak, cobaan akan banyak, terutama hamba Tuhan ya. Harus kuat iman kita. Ya, harus kuat iman kita, jangan tergoda, jangan terpengaruh oleh apapun. Jangan kelilipan mata kita. Ya, harus kuat. Ujian cobaan itu akan berdatangan. Iblis akan berdatangan silih berganti dari mana-mana pun akan berdatangan untuk berusaha mencuri anak-anak kerajaan Allah. Jangan sampai kita tercuri, amin saudara, karena kedatangan sudah dekat. Ya, nah di sini katakan ya, kemudian di Yakobus 4, kita lihat sebentar ya. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dikatakan apa? Hai kamu, betul. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Serem. Ya. Kalau sampai kita bersahabat dengan dunia, dijadikan engkau musuhnya Allah. Kenapa tidak boleh bersahabat dengan dunia? Dunia bukan membawa jalan keluarnya. Dunia bukan jawabannya. Dunia akan menyesatkan kita. Dunia akan memelesetkan kita. Hati-hati saudara.
Maka Tuhan tegas firman Tuhan katakan apa? Ya, hei kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginnya dengan cemburu. Lihat di sini. Ya. Tuhan mau dihidupi firman itu. Tuhan mau dierami. Jangan sampai Tuhan itu tidak mengenal kita, karena kita ini menjadi orang dunia. Maka engkau akan jadi musuhnya Allah. Kalau jadi musuhnya Allah, buru-buru kita ditolong sama Tuhan, buru-buru kita doanya dijawab, buru-buru kita minta dipulihkan, gak ada jawaban. Tuhan akan berpaling muka dan akan diabaikan. Habislah kita sama iblis diobok-obok, saudara. Hati-hati, jangan membuat Tuhan cemburu ya. Nah, maka di sini katakan ayat 5 di sini katakan apa? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya Tuhan dengan cemburu. Nah, kalau firman sudah menjadi rema di dalam roh kita, jangan keluar dari firman, karena Tuhan menjadi kecemburuannya Tuhan, karena engkau sudah jadi milik aku. Jangan coba-coba engkau melangkah keluar kembali. Amin. Jangan coba-coba ingin menengok ke belakang kembali. Abaikan. Di belakang banyak serigala. Jangan sampai Tuhan membuatnya cemburu, saudara. Ini peringatan keras, ini firman luar biasa ya. Jangan di ayat 5 ini, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci kamu udah hafal, kita udah tahu kok isinya udah tahu, tapi lihat di sini kata roh yang ditempatkannya Allah di dalam diri kita. Diingini Tuhan dengan cemburu. Tuhan itu ternyata cemburunya luar biasa. Kita nggak boleh bercacat celak sedikit pun juga. Kita harus berkualitas, kita harus menjadi terang, kita harus memakai baju berkilau-kilauan, tidak ada kecacatan sedikit pun. Bagaimana caranya, Bu Elia? Saya kan masih tinggal di dunia. Oke lah, tinggal di dunia. Pilih orang yang benar-benar berkualitas. Pilih orang-orang yang tidak kompromi dengan dunia. Pilih orang yang takut akan Tuhan. Maka engkau akan hidup di dalam satu jalan seuyunan. Amin, saudara. Ini ya. Kenapa? Bisa enggak teman membaragi? Bisa. Kalau orang itu masih kompromi. Kalau orang itu nggak takut Tuhan. Ya, malah mungkin kita akan diseret kepada jalannya. Hati-hati. Ya, kenapa? Tuhan itu cemburu. Ya, kenapa Tuhan cemburu? Karena Dia sudah bayar harga untuk kita. Dia sudah berkorban demi kita. Demi kita diselamatkan. Ya, jadi jangan membuat Tuhan cemburu, tapi buat Tuhan senang, buat Tuhan sukacita, buat Tuhan happy. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, kemarin waktu saya penyembahan di rumah, ya, waktu hari Kamis lalu kan saya nggak ada. Terus terang ya, hadirat Tuhan kuat sekali hadir di rumah. Holy laughter, dapat holy laughter, Tuhan hadir dengan perkasanya, ya. Saya di situ sukacita banget, Tuhan terima kasih, kata saya. Siapa saya bilang, engkau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan, kata saya tuh, terima kasih Tuhan. Kenapa? Tuhan suka. Kenapa? Orang yang tulus, yang murni, dia hadir tanpa diundang. Saya cuma menyembah. Dia hadir dengan keperkasaannya, dia bawa tongkatnya bagus sekali. Dia tersenyum, saya ketawa, terus ibu-ibu dapat ketawa juga, sukacita. Kenapa? Itulah. Persiapkan. Jangan sampai kita Tuhan mau datang, kita kekeringan, tidak ada urapan. Kita harus kepenuhan urapan. Minyak itu harus ada di atas kepala anak-anak Tuhan. Jangan sampai nanti kekurangan minyak seperti gadis yang bodoh. Makanya saat ini akhir zaman. Orang saat ini menjaga minyak. Orang yang nggak mau kena minyak akan ada kekeringan. Ya, buat saya nggak jadi masalah. Tapi yang rugi mereka yang diundang tidak mau hadir. Tapi buat saya enjoy bersama Tuhan. Amin, saudara. Sampai mimpinya itu juga dikasih permata, dikasih mahkota sama Tuhan. Duh, Tuhan akan luar biasa. Benar-benar, saudara. Ya, mari saat ini. Jangan abaikan. Ya, Tuhan cemburu kalau saudara mengabaikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Untuk eling, untuk sadar. Ayo, cepat. Aku nih mau segera datang, engkau harus dandan, engkau harus cantik, engkau harus jaga pakaian, engkau harus menjaga kekudusan, engkau harus benar-benar murni untuk aku. Memang kalau kita untuk benar itu sakit loh, saudara. Salah paham, salah sangka, ya. Jadi serba salah, gitu. Kenapa?
kita ada pelayanan, orang tidak tahu, ya. Sementara saya pelayanan banyak sana sini. Sementara yang lain mengharapkan saya. Wah, mesti gimana ini? Kata saya, udahlah Tuhan, yang penting Tuhan tahu saya, kata saya. Tapi kalau orang mau menghakimi silahkan, kata saya. Tuhan kan nanti urusannya dengan Tuhan, kata saya gitu ya. Tapi kalau Tuhan tahu saya berarti gitu. Nah itu aja. Memang memang untuk hidup dalam kebenaran itu ada harga yang harus dibayar. Ya, jadi kita mau enjoy, misalkan mau rame-rame gitu ya, kumpul sama hamba-hamba Tuhan, nggak bisa. Saya punya tugas ke sana ke sini. Udahlah Tuhan tahu saya seperti itu. Amin, saudara. Nah ini ya, ini yang Tuhan mau. Jadi hati-hati sekali ya. Kenapa Tuhan udah memperingatkan kepada kita di Yakobus ya, di Yakobus 4 dan 5 ini ya. Nah, kemudian kita lagi ya, ayat Yesaya 29. Yesaya 29 Yesaya 29 ya ayat 15 ya. Yesaya 29 ayat 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerja-pekerjanya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Lihat di sini. Ngeri sekali ya di sini. Ayat 15 kata, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Coba lihat. Menyembunyikan rancangan Tuhan ya terhadap Tuhan yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Gak ada yang tahu. Tenang aja. Kita mau melakukan apapun juga kita bebas. Di situ dia tidak tahu bahwa Tuhan bisa menilik sampai kedalaman kita. Hati-hati saudara. Ya, di sini Tuhan katakan ya, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Menyembunyikan rencana Tuhan disembunyikan. Udahlah Tuhan, aku belaga nggak tahu deh tentang Tuhan. Yang penting aku mau melakukan dulu di dalam kegelapan ini, melakukan dulu, melanggar firman Tuhan. Celakalah Tuhan katakan. Hati-hati saudara. Ya, saya tuh kalau mau kemanapun saya ingat Tuhan. Saya mau apapun, ngerjain apapun, ya di belakang suami saya bisa. Tapi saya satu, ada Tuhan yang melihat. Saya takut sama Tuhan. Ya, saya lebih baik Tuhan. Saya takut akan Engkau. Saya mau hidup kudus, tak bercacat salah. Orang mau bicara apa silakan. Kenapa? Kalau saya mengikuti cara dunia, saya mau senang-senang dengan dunia. Saya mau happy diakui sama orang, diterima sama orang. Tapi Tuhan narik saya. Apakah kita bisa menarik diri di dalam kita sedang dipromosikan sama mereka, di dalam kita sedang disenangkan, ya, sedang diakui, bisa nggak kita narik diri? Disitulah bayar harga. Tuhan melihat kita. Benar, saudara. Ya, saya udah enjoy di sana. Ya, ibadah udah enjoy sesuatunya. Tapi kenapa? Semuanya terjadi ini. Saya mau taat apa yang Tuhan mau. Oke Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, saya tidak apa-apa. Saya mau melakukannya kehendak-Mu Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu segala sesuatunya kita akan kembali kepada Dia. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Bukan lagi dengan hamba Tuhan, bukan lagi dengan teman-teman, tapi kita dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Ini lihatin ya. Maka di sini katakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, berarti di dalam pekerjaannya ya tidak benar, tidak kudus, ya tidak tidak menjalankan sesuai apa kata Tuhan. Ya, jadi dia pakai logika. Dia memakai apa? Memakai secara pikiran dunia. Hati-hati. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan secara orang mau berdagang, bukan secara orang mau usaha, bukan. Tapi ini untuk ketulusan. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Lihat. Sampai beranikah Tuhan katakan celakalah orang yang menyembunyikan. Ngeri sekali saudara. Saya baca gini, kok ada orang ya masih ada yang berani seperti ini. Kalau saya mungkin dulu belum begitu dalam mengenal Tuhan, saya memang juga begitu. Suka bohong-bohongan, ada yang jemput saya hamba Tuhan, bilangin saya nggak ada, beres saya ngumpet gitu ya.
Tapi sekarang saya udah bertobat, udah nggak berani dah. Terus itu kan, saya bohong, Tuhan tahu, bohong, kata Tuhan, aku lihat kamu ada, gitu ya. Di sini, saudara. Jadi harus ada kemajuan di dalam tingkat ini. Ya, nah kemudian dikatakan lagi apa di sini? Ya, coba lihat ini. Di Mazmur 94 ayat 11. Mazmur 94 ayat Mazmur 94 ayat 11 dikatakan apa? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, ternyata boleh main rancangannya dengan logika, dengan akal-akalan bersama Tuhan, tapi Tuhan katakan apa? Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendaknya sendiri. Jangan sampai sudah ya mau-maunya kita sendiri. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengetahui ya hati manusia ya semuanya sia-sia belaka. Makanya kita tuh luar dalam itu harus netral. Jangan sampai membuat Tuhan itu cemburu. Jangan sampai kita ini munafik di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana apa adanya. Jangan balas-balesan. Oh, tapi kan Bu Ede saya disakitin. Enak aja dia dinyakitin kita. Kita suruh ngampuni itu sampai kapan Tuhan? Ya ingat 70 kali 7, 70 kali. Nah, itu kan belum nyampe. Ya, jadi harus kembalikan lagi. Ya Tuhan, aku ampuni. Aduh, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Baik-baik, terus dada bagian minta kekuatan daripada Tuhan itu. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi hati-hati sekali. Jangan mau bawa karepnya sendiri. Daging jangan dimanja. Tapi mari saat ini jangan membuat Tuhan cemburu. Kalau tuh tidak apa, kalau kita benar-benar menyenangkan Tuhan, kita benar-benar melakukan kehendaknya, saya percaya Tuhan akan tersenyum. Setiap Tuhan hadir tuh benar-benar membawa sukacita buat saya. Ya, nah contoh lagi saya kemarin saya mau belanja, dikasih tahu, gue dia katanya, itu katanya Indomie mau naik katanya harganya kata gitu. Itu dikabarin jam 9 malam. Mau naik? Iya, waduh, kata saya mesti beli mie nih, kata saya. Udah jam 9 malam, Pak. Ini jam 9 malam loh. Aduh, toko ini udah tutup jam 9. Lebih saya pergi. Saya minta antar ke anak saya. Mau nggak antar Mami beli mie? Enggak, Mami. Mami mengacau. Udah malam gini mau beli mie. Mau naik loh, Mek. Mie-nya, kata saya gitu ya. Saya keluar tuh malam-malam bawa mobil. Di jalan saya bukannya dia mulut saya bicara sendiri. Tuhan, kalau betul memang saya harus keluar nih, kata saya sering nyetir mobil kan jauh tuh ke sektor 7. Tuhan, kalau memang saya harus nih belanja, kata saya harus, toko masih buka, parkir harus dapat karena itu penuh terus tuh, kata saya harus dapat Tuhan, kata saya nggak mau, kata saya ya, kalau memang ini kehendakmu, saya pasti dapat parkir dan saya toko masih buka. Saudara, itu 9:30, itu toko masih buka. Mobil di depan saya itu ada dua. Aduh, kata saya tuh, penuh begini, lagi ngantri ini cari parkir. Saudara, apa yang terjadi? Dia bisa melewati itu yang satu mobil kosong, itu buat saya masuk, yang dua lagi nyari-nyari. Dalam hati Tuhan, terima kasih aku dapat parkir. Yang dua masih nyari-nyari, saudara. Bayangin. Bisa aja tuh malaikat sedang dibutakan mata mereka untuk tidak lihat. Ini anakku nih, mau parkir udah minta di jalan nih, ngomong terus katanya. Sepanjang jalan ngomong sama Tuhan, aku harus dapat. Benar, saudara. Itu yang dua belum dapat, saya di belakang udah dapat ke parkir. Mestinya kan yang di depan yang dapat, betul nggak Pak? Betul nggak? Saya tanya. Betul kan? Oh juga yang di depan. Kenapa saya yang di belakang dapat, dia masih nyari yang dua. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, kata saya. Terima kasih Tuhan, hanya saya dapat mie-nya. Dapat mie, saya belanja, saya pulang begitu saya bayar kasir, tutup langsung tokonya. Hebatnya Tuhan itu. Dahsyat Tuhan. Gimana saya nggak bangga sama Tuhan. Gimana saya nggak mengasihi dia lebih daripada lebih lagi. Amin, saudara. Kalau saudara ingin disayang Tuhan, ayo pilih salah satu. Apakah kita mau dimanja sama manusia, apa mau sama Tuhan? Kalau saya juga kalau mau sih, mendingnya dua-duanya Tuhan. Kata Tuhan tidak bisa, pilih salah satu. Betul nggak? Suruh pilih salah satu. Oke lah Tuhan, aku pilih Engkau aja Tuhan. Sebetulnya saya kalau bisa untuk bergaul seperti dulu saya bisa. Cuma saya udah narik diri
Kenapa? Saya ingin menyenangkan Tuhan. Itu aja satu. Saya nggak mau membuat Tuhan itu cemburu. Tuhan sudah memilih saya daripada yang tidak mengerti apa-apa, yang saya dulu tuh tukang nyakitin orang, ya sekarang saya bertobat. Sekarang saya malah doain orang-orang yang bermasalah. Itu juga kemurahan Tuhan. Kemarin tanggal 17 Agustus saya melayani saudara. Makanya pembingungan khotbah, aduh kata saya nggak bisa itu ya. Saya ada pelayanan Pak. Itu ada pelayanan tuh ada di 2 tempat itu ya. Jaraknya jauh-jauh lagi ya. Pulang itu udah malam. Jadi pelayanan itu melayani banyak yang saya layani di situ. Puji Tuhan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat luar biasa ya. Wah Tuhan terima kasih. Dan mati Tuhan ini orang lain 17 Agustus merdeka, ini merdekakan dia dari kuasa kegelapan. Merdeka dari roh jahat. Haleluya Tuhan. Itu dia kata saya. Jadi itulah tadinya saya udah bilang sama anak saya, iya Mami nanti kita makan ya Mami ya katanya. Tanggal 17 kan aku libur. Iya mereka. Nggak taunya ada pelayanan mendadak. Ya udah Mami nggak jadi ada pelayanan. Saudara, kata saya itulah. Saya sih lebih baik. Akhirnya Tuhan kata saya, tapi lihat Roh Kudus dahsyat bekerja, itu benar-benar dahsyat. Itu di Koaming sudah ada ya, itu ada yang ngirim juga kan ya. Itu yang kemarin Pak, itu yang saya pelayanan itu tanggal 17 itu Pak. Bapak khotbah, saya lagi di luar gitu pelayanan. Nah itu dia. Jadi saya pikir Tuhan kata saya, yang nggak diduga-duga itulah gitu ya. Nah besok Jumat ada pelayanan, Sabtu ada pelayanan lagi saya enjoy ya keluar. Makanya saya nggak bisa ngikuti punya orang punya Zoom nggak bisa. Saya banyak keluar saat ini udah mulai lagi. Jadi saya pikir oke Tuhan, kalau memang ini harus saya selesaikan semuanya satu persatu. Lihat saudara, Tuhan akan buat indah segala sesuatunya. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, memang ada syaratnya kita harus bayar harga. Akan ya orang mungkin akan mengatai yang enggak, menghakimi kita, udah kita enggak ngapa-ngapain. Tapi buat saya sih enjoy aja ya. Saya sih enggak jadi masalah. Yang penting Tuhan kan Tuhan tahu saya. Nah ini aja ya. Jangan sampai membuat Tuhan kita cemburu gitu. Nah itu aja yang saya takutkan ya. Jangan sampai Tuhan membuat cemburu kepada anak-anaknya. Ini yang bahaya sekali. Nah kemudian ya tadi di sini ya. Ya tadi di mana di Mazmur ya 94 ayat 11 ya. Ya, di sini. Sekarang kita lihat lagi di Ulangan 6 ayat 14. Ulangan 6 ayat 14 dikatakan apa? Ya. Dikatakan apa? Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Di sini ya. Dikatakan janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Karena bangsa ini banyak Allah-Allahnya ini. Nah, kita harus peka, kita harus tahu Allah mana yang kita sembah. Jangan karena banyak Allah-Allah ini kita ikut-ikutan gitu ya. Nah, nanti tersesat kita di jalan. Tapi mari kita bertanya sama Tuhan. Ya, kita bertanya sama Tuhan, ya. Yang mana yang harus disembah Tuhan? Yang mana harus kita datangi Tuhan? Karena apa? Karena Allah-Allah itu juga bisa menjelma, bisa menyesatkan kita juga. Ya, makanya Allah ini bisa ada Allah ini Allah-Allah yang dari duniawi ya dari dunia itu. Maka di sini katakan janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Jadi jangan pernah melewati daerahnya kita ya. Kita tahu yang kita tempatkan saat ini siapa Allah kita ini. Ya, Yesus Kristus ya yang berkuasa, yang punya otoritas, yang sudah bukti nyata kuasanya bekerja di dalam anak-anaknya. Sehingga kita dulunya budak, dibebaskan, kita dimerdekakan. Amin. Nah, di sini kita boleh bertanya sama Tuhan segala sesuatunya, tapi jangan melupakan Yesus Kristus adalah yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, di sini. Jadi, jangan membuat Tuhan cemburu. Akhirnya kita meninggalkan nama Tuhan, ternyata kita tersesat di jalan. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena iblis juga berusaha untuk memakai hamba-hambanya untuk berusaha ya, untuk apa? Untuk terus bersaing dengan anak-anak kerajaan, terutama anak-anak pilihan Tuhan yang akan dicuri sama iblis. Hati-hati Saudara. Di sini. Kita bisa bertanya sama Tuhan.
Ya. Jadi kita harus berhikmat, harus bijaksana hidup kita ini. Kalau nggak bijaksana, kalau kita menyelonong sendiri, kalau kita terus berambisi, ternyata kita tersesat. Tapi kalau kita menanya dulu kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu. Oke nak, jalani. Kata Tuhan, jangan nak, kita lakukan jangan. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, nah inilah. Nah kemudian lagi dikatakan lagi apa? Ya, di Ulangan, ya ayat 24 di Ulangan 4 saat ini. Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 24. Ayat 24 dikatakan apa? Ya. Di sini katakan apa? Ya, ayat 23-nya dibaca apa ya? Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Di sini Tuhan katakan hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allah. Dilarang kau perbuat. Tidak boleh kita menyembah patung-patung ini. Ya, kita harus mengabaikannya. Kalau memang ada patung itu hanya untuk hiasan, silakan aja. Tapi kita tidak boleh disembah. Ya, karena itu zaman Taurat itu kan tidak mengerti mereka ya. Lembu emaslah dibikin patung, disembahlah. Nah, karena mereka tidak tahu kebenaran. Kita yang sudah tahu kebenaran, jangan ikut-ikutan. Karena bahaya, ini akan bisa menyesatkan kita. Maka di sini ayat 24-nya, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Lihat di sini. Tuhan yang cemburu, yang bisa menghanguskan kita. Ngeri sekali, saudara. Ya, ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kita, ya, untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara untuk menyelamatkan kita? Dengan cara apa aja? Selain ini semuanya. Di sini di Galatia 5 dikatakan apa? Ayat 20. Ya, ini yang terakhir, Galatia 5 ayat 20 dikatakan apa? Galatia 5 ayat 20, jelas firman Tuhan dikatakan apa? Galatia 5 ayat 20, iya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ternyata ini disebut apa? Penyembahan berhala. Ya, hati-hati saudara. Tuhan cemburu kepada semua ini. Kepada berhala, kepada sihir, perseteruan, ribut, berantem itu Tuhan ya marah ya. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Apakah saat ini kita renungkan? Apakah Tuhan adakah seperti di ayat ini di Galatia 5:20? Di dalam diri Kristus ada enggak? Di dalam ayat 20 ini saya tanya. Tidak ada di dalam diri Yesus ini. Yang ada kasih, yang ada murah hati, yang ada menghibur, yang ada menolong, yang ada mengubahkan, yang ada menjadikan kita hidup di mata Dia. Tapi lihat, Tuhan menjadi cemburu kepada umatnya karena ada di ayat 20 ini, di Galatia ayat 20 ini. Ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, lihat ini ya. Bertentangan terus, melawan terus, perselisihan, ya ribut, berantem, iri hati, coba nggak suka satu yang lain, lihat ini. Amarah, lihat ini ya. Marah, kurang kontrol, nggak emosi lagi, nggak dipikir lagi panjang, nyakitin orang lain, saya suka kita kata-katanya menyakitkan, kepentingan diri sendiri, hati-hati egois ya. Waduh, di sini Tuhan nggak suka. Karena ini bukan pribadinya Tuhan. Ada percideraan dan roh pemecah. Roh Tuhan itu tidak ada roh pemecah, tidak ada di dalam ayat ini, saudara. Inilah makanya Tuhan tuh cemburu kepada umatnya kalau sampai saudara ada di ayat ini. Hati-hati sekali, saudara. Saya itu orangnya kalau ada yang cemburu tuh saya tahu ya. Kalau cemburunya ilahi sih oke, tapi kalau cemburu membabi buta mah itu udah kemasukan roh jahat ya. Kalau cemburu membabi buta itu apapun yang ada pun dilempar. Benar nggak saudara? Nah ini, jadi hati-hati sekali. Jangan membuat Tuhan kita ini cemburu ya. Kenapa? Karena ini bahaya sekali. Kolose 3 ayat 5, satu lagi ini. Coba lihat lagi di sini ya. Kolose 5. Kolose 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 dikatakan apa? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kembali lagi, penyembahan berhala lagi. Tuhan cemburu kepada penyembahan berhala dengan manusia ini. Ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kembali lagi, dunia harus dilepaskan, dunia harus di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ini yang Tuhan mau, saudara. Tidak boleh mengingkari janjinya dengan Kristus. Amin. Kita juga puji Tuhan, dulunya kita orang dunia, tapi Tuhan perkenalkan di Alkitab Yesus Kristus yang memulihkan kita sehingga kita mengerti jalan kebenaran. Kita tahu ternyata, oh iya, kita melakukan seperti ini ternyata kita tidak benar ya. Oh, aku seperti ini ternyata kita berdosa ya. Dulu saya tidak mengerti mana dosa, mana benar tuh nggak tahu gitu ya. Pokoknya lakukan aja gitu. Ternyata begitu digali firman, waduh, banyak yang dilarang sama Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah melepaskan itu semua. Saya mau saat ini jadi berkat. Saya mau saat ini membangun orang-orang yang tidak mengerti. Saya mau saat ini memulihkan orang-orang yang terluka. Saya mau memulihkan orang yang terikat. Saya mau melepaskan mereka. Saya mau mengurapi dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, mari saat ini. Ya, jangan sampai membuat Tuhan kita cemburu. Amin ya. Jadi ini aja yang saya sampaikan, saudara. Biarlah ini firman menjadi berkat untuk saudara. Ya, jadi hidup kita harus berhati-hati, jagai ya, jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan terlalu baik, jangan membuat Tuhan menjadi cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau cemburu ilahi karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu kasih umatnya, supaya jangan sampai ada yang masuk Bapak, binasa Tuhan Yesus ke neraka, tapi Engkau ingin menyelamatkannya, tetapi karena manusianya banyak yang tegar tengkuk Tuhan Yesus. Ampuni ya Bapak, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, begitu kasih yang besar. Pulihkan kami seluruhnya Tuhan Yesus. Celikan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Tapi kami terus Tuhan Yesus akan menjiwai, mendalami kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak manusia, tapi kehendak Roh Kudus. Apa yang Kau kehendaki terjadilah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Inilah yang firman kami sampaikan Bapak. Hanya satu spesies kami bersyukur. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Mari Pak Rasman angkat satu pujian ya. Saya nanti minta doa untuk Pak Luski ya, berdoa. Oke. Nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makalah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dengan nama Tuhan Pak Yesus Luski, Kristus. topang doa. Pak Luski, topang doa untuk anakku lagi positif. Oh, dengan Ibu siapa? Linda. Linda. Oh, Ibu Linda. Oke, ya, baik. Yuk, mari kita satukan hati dengan kita berdoa. Bapak kasih Tuhan dan segala puji syukur Tuhan hanya kami naikkan dan tinggikan buat Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan, sampai malam hari ini juga Tuhan. Dan saat ini juga kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, yaitu Ibu Elia Tuhan. Dan mengenai Engkau Tuhan yang cemburu Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus kami terus menjaga hati kami Tuhan, supaya Engkau juga tidak membuat Engkau cemburu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, dan biarlah firman itu juga yang kami dengar pada malam hari ini juga Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan terus menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan buat Ibu Elia sendiri Tuhan Yesus khususnya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dia Tuhan, di baik itu dalam pelayanan maupun juga di dalam keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, di Zoom kebaktian ini Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau berkati setiap pribadi dari mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan iman kepada mereka Tuhan, supaya juga mereka dapat terus melayani di tempat ini Tuhan, baik itu juga pemain musik Tuhan Yesus Kristus, demikian juga untuk worship leader maupun juga doa koordinator dan host dari Zoom ini juga Tuhan. Dan biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, untuk kegiatan kebaktian online ini Tuhan Yesus Engkau terus berkati Tuhan kelancaran setiap ibadah kami Tuhan, supaya di dalam pelayanan dalam pelayanan ini berjalan dengan lancar Tuhan, dan setiap pelayan yang bertugas Engkau berikan hikmat dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, supaya mereka dapat menjalani tugasnya dengan baik Tuhan. Demikian juga untuk kedepannya Tuhan, ibadah Zoom ini Tuhan dapat berkembang lagi untuk dapat menjangkau banyak orang Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang di tempat ini Tuhan, untuk Ibu Resma, Bapak Rasman, Ibu Suji, Ibu Astati, dan Bapak Koming, Tuhan, dan Ibu Linda. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk anaknya Ibu Linda Tuhan yang sedang positif Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan baginya Tuhan, dan supaya anak Ibu Linda ini juga Tuhan dapat beraktivitas sehari-hari juga, dan kembali Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau jamah Tuhan penyakit, supaya anak Ibu Linda ini sembuh Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lainnya, kiranya jika ada kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah juga penyakit mereka Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan juga bagi mereka Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini juga mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau buka jalan buat mereka Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang baik buat mereka Tuhan. Dan bagi anak-anak kami juga Tuhan Yesus Kristus yang masih sekolah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat belajar dengan baik Tuhan. Dan bagi yang sudah pensiun Tuhan, yang
bagi yang sudah pensiun Tuhan, kiranya Tuhan mengisi hari-hari tuanya Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Ada shalom untuk Indonesia Tuhan. Berkati negeri kami ini Tuhan. Masih pandemi juga masih terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Dan tutup bungkus anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, bagi yang terpapar juga virus corona Tuhan, Kau sembuhkan juga Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Baik itu politik juga hukum dan di bidang kesehatan, di bidang pariwisata, di bidang pertanian Tuhan, segala bidang yang terkait Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau pulihkan Tuhan, dan kiranya belas kasihan-Mu ada kepada bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya itu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Engkau juga berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan Yesus, dan jajaran pemerintah lainnya Tuhan, baik itu dari kota maupun ke desa Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati mereka Tuhan, supaya juga mereka dapat menjalani tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan kiranya Engkau taruh di hati mereka Tuhan sifat yang takut akan Engkau Tuhan. Indonesia juga baru merayakan Dirgahayu Indonesia ulang tahun misi yang ke-77 Tuhan. Biarlah Indonesia terus maju Tuhan, dan biarlah bangsa ini terus memuliakan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya masih banyak sekali doa-doa yang kami ingin naikkan dan panjatkan ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami mengucapkan ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus sudah mengetahui lebih dahulu apa yang ingin kami katakan Tuhan, dan biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan, kiranya Tuhan, dan kami akan juga mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam setiap hari Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa kami ini juga Tuhan, kami panjatkan syukur dan terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin kita angkat doa kedua tangan ya, kita doa berkat dulu ya, kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyindir Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan dari Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus kelimpahan Bapa sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom ya buat Coming One. Salam Coming One. Ya, semuanya sehat ya, keluarga. Terima kasih ya Bu Iya. Elia, firman-Nya. Terima kasih Bu Elia. Selamat istirahat, saya mesti pergi nih sekarang antar anak saya, jadi saya mesti cepat-cepat. Ada kesaksian ya, saya mau pergi. Terima kasih. Ya, Pak Luski ya. Bu Elia, makasih ya. Sampai jumpa lagi para semua. Terima kasih ya. Bu Ida, Bu Kinan, Luki ya, terima kasih. Keluar ya. ya. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Yuk sama-sama. Selamat jalan.